Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Jadi kali ini gue mau nge-review manga The School Starts Moving in the Dark Knight season yang keempat ya. Buat review yang pertama, kedua, dan ketiga udah gue buat, jadi bisa kalian temuin ya, linknya bakal gue taruh di kolom komentar atau deskripsi. Nah, gimana nih yang volume 4 nih? Apakah bagus? Kita mulai dari covernya seperti biasa ya. Kalau covernya seperti yang kalian lihat di sini ya, mengikuti volume-volume sebelumnya ya, jadi menampilkan tokoh yang akan melakukan balas dendam ya tuh. Ini ya udah ada 4 volume ya. Dan ini kan kalau yang pertama kuning, yang kedua merah, biru, dan hijau ya. Ini jadi kayak rambu lalu lintas ya. Ini bukan balas dendam yang wajar, jadi dikasih warna biru kayaknya ya. Nah, yang perlu gue bahas pertama adalah di volume 4 ini kembali jadi keker kertasnya ya. Kan sempat gue bilangin kemarin yang volume 3 ini ada letoy ya. Itu cuma yang volume 4 udah keker lagi, jadi gue senang ya. Ini bagian sampingnya kalau ditaruh di laci cakep ya. Jadi kuning, merah, biru, hijau. Bagian belakangnya rangkuman ya, sosok iblis yang membalas dendam ya. 58.000 harganya, sama seperti sebelumnya, kecuali yang volume 1 2 sih ya. Volume 1 sama 2 ini 55. Nah ya, jadi ini 58 jadi letoy. 5 pas yang volume 4 jadi kekar lagi gitu. Oke ya, gitu mengenai covernya ya. Ini itu dewasa ya, harusnya 18 plus sih ini yang menurut gua, karena ini sadis banget juga yang volume 4. Kita mulai dari artnya itu masih sama ya, ciri khasnya gambarnya nggak berubah. Tema kali ini itu membahas tentang bullying ya. Jadi ini motifnya adalah ya, ini ada siswa yang bunuh diri intinya, dan siswa ini adalah anak nanti yang si pembalas dendam gitu. Cuma tuh kan seperti yang kalian lihat ya, ini artnya ada orang bunuh diri. Ini sangat-sangat disgusting juga sih kasarnya, walaupun tidak ada organ-organ, tapi kalian lihat aja ini kayak tangannya gini terpelintir gini, aduh tulang patah ya, ngeri lah maksudnya ya gitu ya. Dan di sini nggak kalah sadis ya. Kalian bisa lihat ini salah satu gambar sadisnya ya. Ini sadis gila banget menurut gua. Kalian bisa lihat ini matanya dikacerot pakai balok kayu, ini jelek. Ini rada-rada ekstrim. Dan ini juga gila ya. Kalian bisa lihat ini mukanya dikulitin dong. Ini gila sih. Cuma tetap aja sama segilanya sih sama kayak yang volume 3. Kalau volume 3 kan kalau nggak salah kayak cairan asem gitu ya. Dan ini lebih gilanya tapi ini ya, kalian bisa lihat di sini. Disuruh makan paku. Ya, jadi ini artnya emang merinding banget tuh ya. Nah, ini gambar paku yang paling indah yang pernah gue temuin di manga ya. Detail banget, tiap-tiap pakunya benar-benar digambar dan dimasukin ke corong. Ya ampun, pokoknya ini gila banget ya. Dan bagi kalian yang bilang, tapi di volume 3 kan ada yang ditarik. Kalau di volume 3 ditarik, kalau di sini dipentung pakai palu. Dan ini matanya juga. Jadi ini kalau kalian nanya skala sadisnya gimana, 11-12 lah sama yang ketiga lah ya. Lebih sadis yang mana ya, gue gak bisa bilang lebih sadis yang mana. Ya mirip-mirip lah, soalnya yang ini putusnya kan ditarik. Aduh ngeri banget lah, pokoknya ini ngilu yang nomor 3 ini ya. Ini yang nomor 4 juga ngilu juga sama. Pokoknya intinya brutal, sama-sama brutal ya. Cuma bagusnya ya nggak disensor gimana ya. Jadi ini oke buat art, nggak ada masalah, mantap ya. Nah sekarang bahas masalah cerita. Ceritanya seperti yang tadi udah gua singgung, jadi ini tentang bullying ya. Jadi ini ceritanya kan gambarnya gambar nenek-nenek ya. Nenek-nenek ini anaknya itu bunuh diri akibat dibully. Lah, nenek-nenek kok anaknya masih SMP? Tenang. Ini terjadinya ini bagusnya adalah nggak langsung dia balas dendam gitu. Nanti alurnya bakal maju. Si nenek ini ceritanya nanti bakal tahu gitu akhirnya yang ngebunuh siapa. Cuma waktu awal-awal juga dia nggak tahu. Jadi dia menghabiskan hidupnya sampai tua, dari masih muda sampai tua ini dengan memendam api dendam. Apa sih gila bahasanya? Pokoknya ya intinya gitu. Dan yang gue suka di volume ini adalah ada sejenis plot twist ya. Ini bakal gue bocorin aja dikit ya. Intinya nanti si nenek itu masuk rumah sakit ya. Tapi terjadi sesuatu di balik rumah sakit itu gitu. Jadi suaminya juga pertama kali nanti tidak menyadari gitu keanehan pada si nenek ini gitu. Caranya dia melancarkan balas dendam gimana bla bla bla.
Nanti kalian bakal baca sendiri kalau kalian tertarik. Intinya cuma ini alur ceritanya nggak yang kayak kalau sebelumnya kan terjadi korban langsung balas dendam gitu ya. Kalau ini nggak, jadi ada kayak alur ceritanya maju terus mundur lagi, ada kilas baliknya. Jadi seperti plot twist gitulah. Jadi ini gue suka lah. Ya jadi ini nggak terlalu monoton seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu bagusnya di volume 4 ini. Cuma ini itu bisa dibilang kalau kalian, gua tahu ini manga ya, cuma ini pendapat gua doang, ini itu seperti volume 1 ya. Kurang realistis di mana nenek-nenek bisa balas dendam terhadap lagi sama anak muda yang masih fit kasarnya gitu ya. Ibaratnya kalian tahu lah ya sendiri kalau orang udah tua ya kasarnya, jatuh dari ranjang pun aja tulangnya bisa patah, bisa mesti ke dokter, mesti di ronsen. Ini dia bisa balas dendam, didorong sampai jatuh gimana, masih bisa survive gimana. Itu ya tahu ini komik, cuma rada kurang masuk di akal ya. Yang masuk di akal mengenai itunya sih volume 2 sama 3 ini sangat masuk di akal karena pelaku balas dendam itu masih muda gitu ya. Jadi berbeda sama yang 1 dan 4 ini gitu ya. Kalau yang 4 ini ya rada-rada nggak masuk akal gitu. Si nenek ini dapat kekuatan dari mana kasarnya gitu ya. Ya walaupun tahu gitu kalau orang lagi dendam itu bisa menambah kuat gimana emosi orang kan. Cuma tetap aja rasanya masa ngelawan, ya walaupun dia udah jatuh dari tangga kasarnya ya. Ngelawan ini kan lihat ya. Ini usianya masih sekitar 40 awal gitu ya, masih kuat gitu ya, badannya juga gempal gitu. Kasarnya ini nenek-nenek didorong juga harusnya langsung geplak ya. Ini tuh ditendang gini, lihat tuh, ditahan begini. Ini nenek-neneknya emang ada background apa gitu ya, kayak gimana masih bisa melawan gitu tuh, sampai kayak gini masih, ya walaupun ada unsur kebenaran atau gimana, tapi tetap maksud gua ya kalian ngerti lah maksud gua, ini kurang make sense di titik itunya gitu. Cuma ya oke lah, ceritanya ini oke banget, cerita ini oke, cuma tingkat kemustahilannya sama dengan yang volume 1 ya. Jadi ceritanya oke, realistisnya kurang. Itu maksud gua ya. Nah, sekarang kesimpulannya jadi gimana ya? Kesimpulannya apakah yang keempat ini bagus? Tentu saja bagus menurut gua ya. Kalau kalian suka yang bahas dendam gini dan nggak disensor-sensor dan masih masuk di akal ya, bukan jadi kayak Revenge Club kan jadi kayak anggota teroris bisa ngebom, itu gua kurang suka yang kayak gitu ya. Cuma ini gua masih suka walaupun ada unsur yang rada-rada mustahilnya. Cuma kesimpulannya kalau kalian tanya ke gua, mana yang paling bagus kan di antara keempat ini udah keluar, mana yang paling bagus? Gua masih sama, yang paling bagus adalah ini, yang ketiga, karena sadisnya ada dan nyata ya, seperti kata gue, ini pelakunya masih muda, masih kuat dan emang psikopat. Jadi dia bener-bener bisa melakukan hal-hal sadis tanpa kita tanya lagi deh emang ini orang kelainan gitu. Kalau yang lain kurang kelainan gitu kasarnya ya. Jadi ada tanda tanyanya gitu ya. Jadi ini tetap paling bagus menurut gue itu yang ketiga. Yang terbaik kedua adalah yang volume 2 ya, karena seperti gue bilang ini itu dia masih muda, motifnya juga sangat keras, masih fisiknya kuat semua, oke lah ya. Dan balas dendamnya serada-rada wajar lah, nggak yang kayak dimasukin paku. Kalau ini sadis tapi terlalu gila gitu ya, yang volume 4 ini gitu. Tapi tetap ya, ini yang ketiga terbaik gitu ya. Dan ini yang walaupun bagus ya, yang satu adalah yang paling kurang menarik menurut gue setelah baca semua ini. Jangan salah ya, ini 4 ini bagus, cuma ini urutannya ya. Yang keempat, kedua, yang ketiga, yang kedua, yang keempat, baru yang ke-1. Itu urutannya ya. Itu gitu ya. Jadi kalau kalian masih bingung koleksi yang mana dulu nih, butuh rekomendasi, ya menurut gue yang paling bagus yang ketiga. Gitu ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti yang kalian udah tahu ya, sebenarnya manga ini udah gue bilang kan terdiri dari 6 buku ya. Dan ada yang bilang bahwa cerita yang terakhir itu, buku ke-5 dan buku ke-6 itu satu cerita, jadi kayak bersambung gitu ya. Gitu. Jadi itu sangat gua nantikan. Cuma dulu itu pernah gua baca di mana Twitter bilangnya ini cuma 4 volume totalnya. Jadi gua nggak tahu yang volume 5 sama 6-nya bakal terbit di Indonesia lagi atau enggak. Buat yang tahu tinggalin di kolom komentar ya. Gua sih sangat berharap bakal terbit ya. Dan kalau bisa sih dijadiin satu volume dah. Jadi kayak omnibus gitu. Seneng gua. Cuma ya kalau kayak, walaupun kemungkinannya kecil ya, karena emang biasanya ngikutin format Jepang kan, nggak apa-apa sih kalau terbitin satu-satu juga nggak apa-apa. Cuma ya gue berharap ada lanjutannya gitu. Gitu ya, begitu deh ya review The School Starts Moving in the Dark Night ini. Ini adalah salah satu komik yang gak gue sangka-sangka bakal gue suka ya. Segitu aja video kali ini belum gue sampul, bakal gue sampul setelah gue review ya.
Karena kan tadinya kan gue mau ngebahas ini masalah panjang buku buat di review gitu. Jadi gak gue sampul dulu gitu. Ya segitu aja, makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe kalau belum, dan juga tinggalin komentar di bawah. Mana sih kalau kalian urutannya yang mana yang paling kalian suka sampai yang ke yang paling gak kalian suka gitu. Yang paling bagus ke yang paling jelek yang mana. Urutin, pengen tahu gue. Oke, segitu aja. Sampai jumpa.